Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penggunaan teknologi Git. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah repositori ya, dengan cara kita melakukan copy ya, mengcopy, mengcloning sebuah repositori milik orang lain. Kemudian repositori itu kita save ke dalam lokal komputer kita, kemudian kita mempublish kembali repositori tersebut menjadi repositori milik kita. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman persiapkan sebelum kita mulai melakukan konfigurasi, yaitu teman-teman bisa mendownload ya Git ya yang nanti kita pakai di URL gitscm.com ini ya. Nah, teman-teman nanti bisa download kalau teman-teman menggunakan OS-nya Windows, nanti dia secara otomatis akan mensiapkan ya download untuk Windows-nya. Nah, kemudian teman-teman bisa klik di download, kemudian dijalankan executable file-nya ya. Kemudian next seperti biasa sampai selesai. Kemudian kalau sudah selesai installernya ya, instalasinya sudah selesai, teman-teman bisa mengecek apakah proses instalasi tadi sudah berjalan dengan benar atau enggak. Kita bisa ngecek apakah komputer kita sudah benar-benar terinstall Git-nya atau tidak. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa membuka CMD ya. Teman bisa buka CMD ya. Kemudian di CMD atau command prompt ini teman-teman bisa melakukan perintah, memberikan perintah ke CMD git -- version. Nah, di sini saya sudah melakukan instalasi di komputer Windows saya ya. Nah, kemudian saya jalankan perintah git version, dia akan keluar git version 2.34.1. Ini membuktikan bahwa komputer saya sudah ada Git-nya, sudah siap untuk kita lakukan proses inisiasi membuat repository di Git. Nah, kemudian setelah kita sudah punya Git dan komputernya sudah benar-benar keinstall Git-nya ya. Yang kedua, teman-teman harus mengkonfigurasi konfigurasi awal Git yang teman-teman install di komputer lokal teman-teman. Cara mengkonfigurasinya yang pertama yaitu dengan cara git config ya. Kemudian global dash ya, dash global. Kemudian konfigurasi yang pertama yaitu konfigurasi user.name-nya. Ya, username kemudian sama dengan masukkan nama yang teman-teman hendak daftarkan ke Git lokal teman-teman. Ini saya mendaftarkan dengan nama Kifty Dira ya. Nah, kemudian selain username, user.name ini, teman-teman juga mendaftarkan user. Kalau di teman-teman ini kalau sudah seperti ini silahkan di enter saja. Di enter kemudian dia akan jalan. Kalau di tempat saya sudah saya daftarkan, jadi saya tidak perlu mendaftarkan ulang. Kemudian selain username ya, selain user.name juga user.email. Ya, untuk user.emailnya silakan samakan dengan email yang teman-teman daftarkan di GitHub ya. Di sini saya sudah buka GitHub saya ya dengan nama github.kifty3 ya. Di sini untuk emailnya saya mendaftarkan dengan email yaitu kifty.3@gmail. Nah, ini berarti saya masukkan kifty.3 Gmail ini ke dalam config global username saya. Berarti kifty.3@gmail.com. Kemudian bisa teman-teman enter ya. Kalau sudah ya, nanti teman-teman bisa ngecek apakah settingan tadi sudah benar atau belum dengan cara git config ya, git config lagi ya, saya ketik lagi git config global ya. Kemudian dash list. Nah, di sini sudah terdaftar ya user.name-nya Kifty Dira, kemudian user emailnya adalah kifty.3@gmail.com. Ya, kalau sudah seperti ini berarti Git yang sudah teman-teman install di dalam lokal komputer teman-teman itu sudah siap digunakan.
untuk membuat repository, untuk cloning repository itu sudah siap semuanya. Ya. Kemudian setelah ini kita akan mencari target repository yang akan kita copy ya ke dalam lokal komputer kita. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah repository yang akan kita cloning ya, akan kita copy menjadi repository milik kita. Di sini teman-teman bisa mengaksesnya di GitHub Strawhead ya, Strawhead app ujian CI. Ya, inilah repository yang hendak kita copy ya. Kita copy ke dalam lokal komputer kita, kemudian kita publish kembali menjadi repository milik kita. Nah, untuk melakukan cloning ya, untuk mengcopy repository ini ada dua cara. Yang pertama yaitu kita melakukan cloning dulu. Cara cloningnya itu teman-teman bisa klik di sini. Ya. Di sini ada clone. Ya. Kemudian kita pilih yang protokolnya HTTPS, bukan yang SSH. Ya. Ini kita copy dulu ya. Ini saya copy. Ya, atau klik ini ya. Copy. Kemudian teman-teman bisa buka IDE-nya. Dalam kesempatan ini saya akan menggunakan IDE atau Integrated Development Environment yaitu Visual Studio Code. Nah, ini saya sudah buka Visual Studio Code-nya ya. Ini sudah blank workspace ya. Masih kosongan di Visual Studio Code saya. Ya. Kemudian kalau keluar kayak gini ya, kalau keluar kayak gini ini kita pilih trust saja. Tapi sebelumnya ini pilihnya di dalam ini. Di apa namanya? Menu yang disediakan sama Visual Studio Code, dia sudah mensupport Git ya. Jadi kita tidak perlu lagi menghafalkan perintah-perintah Git yang kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu ada git add, git init, ya, git commit, itu tidak perlu lagi. Semuanya sudah dibantu sama IDE. IDE kita yaitu Visual Studio Code. Ya. Nah, di sini ada sebuah gambar ya, ini gambar Git ya, version control di sini. Nah, teman-teman bisa klik. Kemudian kalau keluar kayak gini, manage workspace trust ya, akan keluar kayak gini. Ini dipilih trust saja. Jadi kita mempercayai bahwa nanti kita akan menggunakan source code yang benar-benar sudah valid ya. Nah, kita pilih trust saja. Nah, kalau sudah trust nanti akan keluar kayak gini. In order to use Git features, you can open a folder containing a Git repository or clone from URL. Nah, kita bisa pilih clone repository. Nah, di sini akan keluar sebuah isian ya. Kita masukkan URL yang tadi kita copy tadi, ya. Di sini ya ada pilihan tadi saya copy, kemudian saya pastekan di dalam sini. Kalau sudah saya enter, nanti akan keluar window. Ini akan menanyakan di mana kita hendak menyimpan hasil dari cloningan repository tadi. Saya pilih di dalam disk PC C ya. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan tempatnya ya. Mungkin beda dengan saya. Saya pilih di user, super VS, kemudian saya punya dokumen di sini ya. Saya buat folder baru, saya namakan clone repo. Ya. Saya pilih. Nah, kemudian saya pilih select repository location. Nah, ini saya pilih. Nah, dia akan jalan, kemudian kalau selesai dia akan keluar pertanyaan seperti ini. Would you like to open the clone repository? Nah, apakah kita akan membuka hasil cloningan tadi? Kita pilih open aja. Atau open new window sama saja. Saya pilih open. Nah, kemudian do you trust the authors of the lines in this folder? Kita pilih yes, I trust the authors ya. Nah, kemudian di sini kita sudah mendapati sebuah source code ya, aplikasi yang hasilnya sama persis yang ada di repository yang tadi kita cloning ya. Di
Di sini ada application, ada sistem, ada editor config, ada git ignore ya. Semuanya sama persis dengan yang ini. Nah, ketika berarti dengan tampilan seperti ini kita sudah berhasil mengcloning isi semua direktori ya, isi semua file dan direktori di dalam repo miliknya Strawhat app ujian CI ini menjadi repositori milik kita di dalam komputer lokal kita. Ya. Nah, kemudian kita akan mempublish kembali repo ini ya. Repo ini kita publish kembali menjadi repo milik kita. Ya, nanti kita akan publish di repo milik kita. Di sini saya menggunakan repo miliknya Giftidira ya dengan nama dengan username Giftidira. Nanti kita akan buat repo yang sama persis dengan repo app ujian CI ya. Nah, caranya gimana? Yang pertama kita akan buka dulu ya yang tadi hasil dari reponya ya. Di sini kita akan jalankan perintah ya dengan cara menekan tombol Shift Ctrl P ya. Shift Ctrl P ya. Nanti akan keluar kayak gini. Saya ulangi ya. Tekan Shift Ctrl P. Ya, nanti akan keluar kayak gini. Kemudian cari perintah yang namanya publish to GitHub. Nah, di sini ada publish to GitHub ya. Ya. Saya ulangi lagi. Tekan Shift Ctrl P. Ya. Nanti akan keluar sebuah inputan kayak gini, kemudian cari perintah yaitu publish to GitHub. Nah, nanti akan keluar kayak gini. The extension GitHub want to sign in with GitHub. Nah, kita nanti pilih allow aja. Nah, nanti keluar kayak gini. Ya, kita ikuti aja perintahnya ini apa prosesnya. We've made some update for outage from VS Code. Please upgrade the latest version of VS Code. Nah, ini sepertinya VS Code saya disuruh mengupdate ya. Suruh mengupdate repos apa VS Code saya di sini. Nah, kalau pingin diupdate ya berarti saya update dulu ini. Nah, ini cek for update dulu. Ternyata ini VS Code yang sudah lama. Ya, harus diupdate dulu. Ini masih proses download update-nya ya. Kita tunggu. Oke, ini downloadnya sudah selesai. Nanti akan keluar kayak gini ya. There is an update available. Ini saya update dulu, install update. Oke, yes. Ternyata saya menggunakan versi Visual Studio Code yang versi lama ya. Ntar ini jalan dulu update-nya. Nah, kemudian keluar restart Visual Studio Code to apply latest. Nah, ini update now. Nah, oke, sudah berhasil update-nya. Kemudian saya buka kembali ya yang tadi saya hasil cloning tadi ya. Open folder, dokumen, nah ini ya app ujian CI. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya akan menekan Shift Ctrl P, ya. Kemudian pilih Publish to GitHub.
Nah, ini akan pilih allow. Nah, kalau seperti ini masukkan ya email dari teman-teman ya. Ini saya menggunakan gifty.3@gmail.com. Ini passwordnya saya masukkan. Oke. Dan save ya. Nah, kemudian pilih authorize Visual Studio Code. Nah, open link. Nah, ini nanti kan keluar kayak gini, allow an extension to open this URI. Kita open. Nah, kalau sudah ya, kita coba ulangi lagi ya. Kita coba ulang lagi. Kita tekan Shift Ctrl P, kemudian pilih Publish to GitHub ya. Nah, nanti akan keluar pilihan seperti ini. Jadi ini menandakan bahwa Visual Studio Code saya sudah terhubung dengan repo saya yang ada di GitHub tadi. Tapi sebelum kita mempublish ke sini ya, mempublish menjadi sebuah repository baru, yang perlu kita setting yaitu remote-nya ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan untuk menghubungkan antara repository yang ada di lokal komputer dengan repository yang ada di online sana, yang ada di Git ya, yang nanti kita pakai GitHub ini ya. Itu kita instruksikan dengan cara git remote kan ya. Kalau kita lihat di sini git hasil klonan kita ini, repo hasil cloningan kita ini, kalau kita jalankan di terminal ya. Terminal. Sebentar nih. Ya. Kalau kita jalankan terminal, new terminal ya, kita bisa melihat posisi remote directory ya, remote repo kita yang ada di GitHub sana itu masih menuju kemana. Kita cek dengan cara git remote main v. Nah, di sini ternyata repo lokal kita ini yang hasil dari cloningan tadi itu masih terkoneksi dengan repo yang ada di Strawhead. Ya. Padahal nanti kita perlu pindahkan repo yang dari sini, remote-nya dari sini itu menjadi remote yang nanti akan kita buat di dalam repo milik kita sendiri ya. Jadi kita perlu ganti ini. Nah, cara menggantinya itu kita bisa pilih di sini ada, kita pilih gitnya dulu ya. Ini logo git. Kemudian kita pilih yang remote ini. Kemudian kita pilih remove remote ya. Kemudian ini ada pilihan origin ya. Ini adalah asal remote-nya, kita pilih. Nah, nanti akan keluar publish branch di sini. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau kita ketikkan git remote lagi di sini, ini akan kosong ya. Repotnya akan kosong. Ya, jadi sudah tidak ada koneksi antara git yang ada di lokal kita ini dengan online git yang ada di miliknya Strawhead. Ya, dengan cara tadi git terus kita remove remote-nya. Nah, kemudian kita akan pilih nih publish branch ya, kita klik aja. Nah, nanti akan diminta sama si Visual Studio Code yang ada inputan kayak gini. Kita akan mempublish repository lokal ini ke remote yang mana ya. Kita akan buat baru ya, buat baru di dalam akun Gifty3. Nah, di sini ada pilihan kita mau pilih yang private atau yang public. Kita pilih yang public ya, karena nanti repository kita itu bisa diakses secara public. Ya, kita pilih yang public repo. Nah, kemudian akan keluar proses kayak gini ya, publish to GitHub, uploading files. Nah, kemudian akan keluar gini, successfully publish the Gifty3 app ujian CI repository to GitHub. Ya, ini kalau sudah kayak gini, kita cek di Gifty3 ya, di repo milik kita sendiri ya. Kalau kita refresh di sini. Nah, kemudian kita cek di repositorinya. Nah, nanti akan keluar repo baru app ujian CI. Ya, kalau kita klik, ini sudah selesai. Berarti repo yang ada di lokal kita tadi ini sudah berhasil kita kirimkan
ke repo baru kita yang ada di Gifty3. Jadi kita sudah berhasil mengcloning repo miliknya si Strawhead ini menjadi repo miliknya si Gifty3. Seperti itu. Kalau sudah, kita akan coba, kita akan mengedit ya. Mengedit file, salah satunya ini ada file welcome di sini. Saya tambahin di sininya ada apa namanya? Kasih komentar aja, ini komentar. Ya. Saya save ya. Saya save. Kemudian di sini akan keluar ada satu ini. Nah, inilah satu file yang ada perubahan ya. Jadi Git itu bisa mendeteksi apakah ada perubahan antara repo ya dengan perubahan yang sudah kita lakukan. Ya, akan kelihatan ini ada perubahan, ada tambahan baris kode, ini komentar. Ya, ini kita bisa akan coba memasukkan perubahan ini menuju repositori kita yang ada di GitHub. Nah, di sini ada pilihan ya, message ya, ada commit di sini. Ya. Secara langkah sebenarnya sebelum perubahan ini masuk ke commitan ya, bisa kita commit, kita harus melakukan git add dulu, memindahkan perubahan ini ke staging area. Nah, itu dengan cara ini ada pilihan plus di sini. Kita pilih plus. Nah, ini nanti akan masuk ke staged change ya. Ini masuk ke staging area. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa di repository Git itu ada 3 ya. Working area, staging area, sama repository area. Nah, berarti sebelum masuk ke repository area itu masuk ke staged area. Ya, staged change di sini. Nah, untuk memindahkan dari staged change ini untuk masuk ke repository, kita jalankan ini git commit. Nah, git commit itu butuh message. Kita pilih, kita tambahi message-nya atau pesannya itu menambah komentar. Nah, kemudian kita commit. Nah, kalau sudah, ini perubahan ini sudah masuk ke repository, tapi repository lokal. Kemudian agar repository lokal ini bisa kita kirimkan ke repository yang ada di GitHub ini ya. Ini kita perlu menjalankan yang namanya push ya. Di sini ada pilihan push. Ya, push di sini sama kita pilih yang push ini aja. Kita klik aja push. Nah, kalau sudah selesai kayak gitu ya, tidak ada error sama sekali. Kemudian kita cek di dalam sini ya, kita refresh. Nah, nanti akan ada satu tambahan komitan terbaru ya, yaitu dari Gifty3 itu menambah komentar. Nah, kalau kita cek di sini menambah komentar, nah, klik di sini. Nah, ini akan keluar bahwa si Gifty3 ya, ini melakukan penambahan komentar di dalam file yaitu welcome.php. Nah, itulah fungsi dari Git ya. Kita bisa memaintain ya, mengkolaborasi antar beberapa banyak programmer ke dalam satu source code perangkat lunak. Nah, seperti itulah cara kita mengcloning ya, mengcloning repo milik orang lain menjadi repo milik kita. Kemudian ada satu cara lagi ya, ada satu cara lagi selain kita mengcopy repository dengan cara cloning ya, ada cara satu lagi yaitu dengan cara fork ya. Kemarin saya sudah juga menjelaskan bahwa untuk kita bisa berkontribusi terhadap source code milik orang lain, kita bisa menggunakan teknik forking repository. Nah, di sini ya yang menjadi repo target copyan kita ya, copy reponya kita, yaitu kita bisa pilih ya, di sini ada pilihan fork ya. Kalau tadi kita menggunakan clone ya, sekarang kita menggunakan fork. Ya. Kita akan menggunakan teknik yang kedua ini, menggunakan fork. Ini saya pilih fork di sini. Ya. Kemudian nanti akan ada pilihan. Nah, ini reponya si Strawhead kita akan fork dengan nama apa ya? Pilihannya apa? Ya, kita akan ganti coba app ujian CI fork atau ujian CI baru. Ya. Kemudian deskripsinya ini adalah fork. Ini adalah hasil dari fork. Nah, kemudian
ini centang ya, copy the main ya. Soalnya kita juga akan memilih branch mainnya ya. Kemudian kita pilih create fork. Nanti pilihan kayak ini akan keluar ketika kita sudah login ya. Jadi dipastikan login dulu ke akun GitHub masing-masing. Akan keluar kayak gini, kemudian kita pilih fork. Jadi akan memfork ya, fork dari reponya Sistroid app ujian CI menjadi Kifty 3 app ujian CI baru. Kita create fork. Akan keluar proses forking ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai ya, kita akan punya repo baru ya dengan link Kifty 3 app ujian CI baru ya. Di sini tapi ada informasi bahwa repo ini adalah hasil dari fork ya, fork from Straw Hat app ujian CI. Ya, kalau sudah kayak gini berarti kita juga akan perlu cloning ya reponya ini ke lokal komputer kita ya. Kita akan buat lokal repo baru dengan hasil dari forking repository. Ya, kalau sudah kita buka VS Code-nya lagi ya. Di sini kita akan buat lagi new ya. New window ya. Ya, ini mungkin bisa kita close karena sudah kita tidak pakai. Kita punya window baru di sini. Kita bisa pilih clone git repository. Clone-nya yaitu kita clone di repo baru yang hasil dari fork-nya. Kita pilih sini code ya, kemudian clone, copy, kita masukkan di git clone repository. Kita enter, kita pilih tempatnya seperti biasa. Kita masukkan ke OS, user, super VS, documents, clone repo ya. Kita ke sini. Nah, nanti akan proses ya cloning. Nah, kita open. Nah, kita akan mendapati ya di VS Code kita, ya ini juga akan keluar yes I trust the authors ya. Kita akan mendapati VS Code kita berisikan dengan hasil forking ya, hasil fork repository di sini. Isinya juga sama, ada application, ada sistem, ada editor config ya, sama semua. Nah, kalau kita coba ya, kita habis dari cloning ini, kita coba ganti di sininya ya, kita menambah komentar lagi seperti tadi, menambah komentar baru ya, dan kita save ya. Nanti akan di sini akan keluar ya commitan ya. Tadi kita perlu masukkan ke staging area ya. Kalau di sekarang kita tidak perlu ya, kita akan mencoba langsung commit langsung aja. Jadi tidak perlu kita git add, tapi langsung ke git commit. Jadi kita masukkan komentarnya, menambah komentar di welcome ya, commit langsung. There is no staged change kan, karena kita tidak melalui tahapan staging area. Kita langsung ke commit. Ini bisa dimungkinkan ya. Nah, kita langsung aja yes. Nah, kalau sudah, jadi kita tinggal push. Nah, kalau sudah push, selesai, kita cek di hasil repo hasil forkingan kita ya. Nanti akan keluar kayak gini. Kifty menambah komentar di welcome. Ya, akan keluar kayak gini. Nah, jadi hasilnya sama ya. Hasilnya sama, kita punya dua repo baru ya. Yang satu itu hasil dari clone, kemudian kita publish dengan nama sendiri ya. Kemudian yang kedua kita mengcopy repo dengan cara fork. Hasilnya juga sama. Tapi yang membedakan kalau kita publish sendiri itu tidak ada informasi fork di sini.
Kalau ini ada forknya berarti ini ada hasil dari fork. Dan kalau kita melakukan perubahan nanti akan keluar this branch one commit ahead of straw hat man. Jadi akan keluar seperti ini. Jadi bedanya fork sama non fork ya. Kalau fork itu reponya itu akan selalu terkait dengan repo asalnya. Sedangkan kalau ini reponya tidak akan terkait dengan repo asalnya. Ya silakan nanti bisa pakai model yang mana silakan. Oke ya. Kita sudah berhasil melakukan cloning repository, kita juga sudah berhasil melakukan forking repository, dan kemudian kita mencoba melakukan perubahan terhadap repository yang kita pakai tadi ya, kita melakukan git commit ya, kemudian melakukan git push dan sudah selesai semuanya, kita sudah berhasil berarti membuat repository baru hasil dari mengcopy repository milik orang lain. Oke, mungkin sampai itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Semoga teman-teman juga bisa menambah wawasannya, bisa mencoba mempraktekannya. Kalau ada masalah, silakan nanti bisa konsultasi saya melalui kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya balas. Baik, akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.